langsung saja, tema kita tentang Imlek. Apa itu Imlek? Indonesia Melek Quran, yang insya Allah ini menjadi visi kita di Demam Mengaji di tahun 2023. Bahwa Indonesia Melek Quran ini sebuah gerakan yang dilandaskan atau berlatar belakang ada dua realita yang kita saksikan bersama, bahwa satu sisi Allah Subhanahu wa taala 4 kali menyebutkan dalam Al-Qur'an, laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an. Sampai 4 kali Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita jaminan akan kemudahan Al-Qur'an. Mudah untuk dibaca, mudah untuk difahami, mudah untuk dihafalkan, mudah untuk diamalkan. Tapi realita yang lain bahwa hari ini berbagai survei menyebutkan sampai kepada kita bahwa angka ketidakmampuan umat Islam ini masih tinggi, ketidakmampuan membaca Al-Qur'an umat ini masih tinggi. Ya, satu di antara misalkan survei menyebutkan 65% masyarakat Muslim Indonesia nggak bisa baca Quran. Bahkan terakhir kemarin saya baca mungkin 3 pekan yang lalu, Wakil MPR RI mengatakan bahwa sangat memprihatinkan kondisi kaum muslimin di Indonesia, di mana kalau kata beliau 76% masyarakat muslim nggak bisa baca Al-Quran. 76% katanya masyarakat muslim Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran. Ya, padahal di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di salah satu ayat yang tadi kita sama-sama baca, bahwa salah satu kesempurnaan iman kita kepada Al-Qur'an adalah yatslunahu haqqa tilawatih. Surat Al-Baqarah ayat 121. Ya, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, kemudian Allah mengatakan yatslunahu haqqa tilawatihi, mereka senantiasa membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah, kata Allah, siapa orang-orang yang senantiasa membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan, yu'minuna bih, orang-orang yang beriman kepadanya. Artinya ayat ini menegaskan kepada kita bahwa salah satu indikasi sempurnanya iman kita kepada Al-Qur'an ditunjukkan dengan senantiasa membacanya, sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya serta para alim ulama dulu sampai sekarang, mereka tunjukkan keimanan mereka yang sempurna terhadap Al-Quran dengan senantiasa membacanya. Nah, realitas sekali lagi hari ini kita mendapati umat Islam jangankan untuk mengamalkannya, untuk sekedar berinteraksi dengan amalan yang paling sederhana yaitu membacanya pun tidak bisa. Ya, angka ketidakmampuannya masih sangat tinggi. Oleh karena itulah kita di tim Demam Mengaji, ya, kita menginisiasi sebuah gerakan nasional yaitu Indonesia Melek Quran, yang salah satu agendanya, ya, melek di sini tidak hanya sekedar melek baca, tapi melek dalam artian juga melek faham, ya, melek bahwa Al-Quran sebagai panduan hidup. Tapi kita targetkan di awal-awal di 2023 ini kita menargetkan visi kita Indonesia Melek Al-Quran. Memang satu di antara targetnya adalah membebaskan buta huruf Al-Quran. Kita ingin berkontribusi untuk menjadi solusi saudara-saudara kita yang belum bisa membaca Al-Quran. Apa yang kita lakukan? Nah, ini program Imlek. Ya, program Imlek ini lahir karena di masa pandemi saya secara pribadi alhamdulillah mampu mewujudkan impian saya selama ini untuk membantu saudara-saudara saya, ya, kaum muslimin yang tadi angkanya 65% nggak bisa baca Al-Quran. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, dengan bimbingan Allah, dengan hidayah Allah, tuntunan Allah Subhanahu wa taala, saya mampu menghadirkan sebuah metode yang bisa mempercepat orang bisa baca Al-Quran. Ya, saya awalnya mentargetkan 3 jam bisa baca Al-Quran. Ya, tapi alhamdulillah Allah berkehendak lain. Rata-rata dari 80 orang mu'alaf dan non mu'alaf yang saya ajarkan dengan metode, namanya metode Demaji, ya, singkatan dari Demam Mengaji. Tapi alhamdulillah Demaji ini sekarang menjadi sosok, ya, saya lihatkan sedikit. Nah, ini
Ini bukunya sudah lahir juga. Ini si Demaji. Demaji ini jadi lahir jadi seorang tokoh anak. Ini Demaji kayak Ipin Upin gitu ya. Ini Demaji dengan sahabat hewan peliharaannya seekor bebek namanya Hainan. Nah, jadi diajarkannya itu dalam bentuk cerita sehingga kemudian menarik rata-rata orang tertarik, singkat, cepat dan happy mempelajarinya. Bentuknya bentuk cerita, nanti dengan gambar-gambar yang menarik, dan alhamdulillah rata-rata setelah diajarkan targetnya awal 3 jam, alhamdulillah setelah dipraktekkan kepada para mu'alaf dan non-mu'alaf, 80-an lebih lah mungkin yang sudah saya ajarkan, rata-rata mereka bisa membaca Al-Quran dalam 1 kali pertemuan saja selama 90 menit. Jadi yang 3 jam saya masih ingat cuma 1 orang, 1 orang yang menyelesaikannya dalam waktu 3 jam. Rata-rata itu di 90 menit, alhamdulillah. Yang awalnya tidak bisa membaca Al-Quran, buta huruf sama sekali, alhamdulillah setelah 90 menit langsung bisa membaca surat Toha. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. 1 halaman rata-rata bisa dibaca setelah 90 menit. Ada yang lebih, ada yang kurang. Rekornya dipegang 2 orang, ya. Juara satunya 46 menit saja, yang keduanya 49 menit. Jadi rekornya dari tidak bisa baca sama sekali itu mampu membaca surat Toha 1 halaman hanya dalam waktu 46 menit. Yang selama ini butuh waktu berbulan-bulan, ya, di pesantren aja 6 bulan gitu kan, paling cepat aja 3 bulan. Alhamdulillah sekarang 1 kali pertemuan kemarin yang tercepat tuh hanya 46 menit dari buta huruf Al-Quran, kemudian bisa membaca langsung 1 halaman surat Toha. Ya, jadi rata-rata 90 menit. Ada yang kurang, ada yang lebih, tergantung kondisi ya. Biasanya kalau yang 90 menit itu rata-rata di usia 40, 50, 60, ada yang 70 juga. Dan yang bisa menyelesaikannya di rata-rata 1 jam, ya. Bahkan tadi yang tercepatnya 46 menit itu di usia 20 sampai 30 menit saja. Ya. Nah, atas lahirnya Demaji tadi, metode Demaji ini kita ingin menjadi bagian solusi untuk membebaskan Indonesia dari buta huruf Al-Quran. Dan mustahil program ini bisa terselesaikan oleh saya sendiri ataupun dengan teman-teman di tim Demam Mengaji. Ini akan efektif ya, pembebasan buta huruf Quran Indonesia kalau melibatkan seluruh masyarakat Indonesia yang sudah bisa baca Al-Quran. Oleh karena itu di Ramadan, khataman Ramadan tahun ini kita akan coba memfokuskan untuk nanti di tanggal 17 Ramadan, insya Allah kita berencana tanggal 17 Ramadan kita akan serentak membebaskan, targetnya 1.000 orang yang buta huruf Al-Quran. Ya, caranya bagaimana? Nah, Bapak Ibu peserta khataman Ramadan nanti coba ikut terlibat. Ya, saya berharap semua yang ikut di khataman Ramadan ini, karena tidak semata-mata ikut khataman Ramadan kecuali sudah bisa baca Al-Quran. Nah, bagi semua peserta saya mengajak untuk ikut terlibat membebaskan buta huruf Al-Quran. Bagaimana caranya? Silahkan cari ya bebas nanti berapapun, ya mau 1, mau 2, mau 3, silahkan cari. Yang paling utama tentunya adalah keluarga sendiri. Kalau ada di antara keluarga yang belum bisa baca Al-Quran, kalau ada tetangga yang belum bisa baca Quran, atau mungkin sahabat yang tahu belum bisa baca Quran, catat dari sekarang gitu kan ya. Kemudian nanti daftarkan, silahkan nanti daftarkan ke kita, nanti yang terdaftar insya Allah nanti akan kita kirim ini. Ya, yang terdaftar akan kami kirimkan ini. Jadi ini nanti bisa jadi bekal buat Bapak Ibu untuk membebaskan nama-nama yang nanti sudah tercatat. Tapi pastikan bahwa yang tercatat itu memang buta huruf Quran, tidak bisa baca Quran. Ya, prioritaskan keluarga sendiri gitu kan. Kalau ada suami misalkan ya, atau anak atau bibi, saudara yang lain gitu kan ya, atau tetangga yang belum bisa baca Quran, dicatat, kemudian Bapak Ibunya sendiri yang akan mengajarkannya, daftarkan ke kita, nanti tulis juga alamatnya ya, nanti akan kita kirim bukunya secara gratis
ya secara gratis ini bukunya dibagikan untuk kemudian nanti sama-sama tanggal 17 Ramadan ya, tanggal 17 Ramadan kita akan serentak membebaskan buta huruf Al-Qur'an tadi ya dalam waktu 1 jam. Bagaimana caranya? Insya Allah di pertemuan-pertemuan berikut ya, saya akan ajarkan di pertemuan-pertemuan berikutnya, saya akan ajarkan bagaimana cara membebaskan buta huruf Quran dengan menggunakan metode Demaji ini. Jadi mungkin besok dan seterusnya beberapa kali pertemuan saya akan presentasi, saya akan ajarkan Bapak Ibu semua ya teman-teman sekalian untuk bisa menggunakan buku Demaji ini. Ini alhamdulillah rata-rata 90 menit orang sudah bisa baca Quran. Bahkan ada yang 1 jam, ada yang paling cepat tadi 46 menit saja dari awal sampai akhir itu sudah bisa membacanya. Ini ada 2 jilid ya, ada 2 jilid nanti akan kita kirimkan. Silahkan daftarkan nanti ke kita, tulis alamatnya. Bersiap-siap nanti tanggal 17 akan kita coba bantu teman-teman kita, saudara kita yang belum bisa baca Quran untuk bisa membacanya. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berkontribusi untuk tadi Imlek, mangga silakan, banyak keutamaan yang yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya janjikan kepada kita tentang bab sedekahnya, apalagi di bulan Ramadan gitu kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdermawan, Nabi itu dermawan, dan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti angin yang berlalu ketika bulan Ramadan tiba, di mana Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan ya sedekah-sedekah yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan satu sedekah yang kita berikan itu seperti kita menanam satu benih. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Barang siapa yang dan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti dia menanam satu benih, di mana benih ini akan tumbuh dan menghasilkan 7 cabang ranting, di mana satu rantingnya, satu cabangnya akan menghasilkan 100 benih. Sehingga kemudian ditotalkan berarti kalau 7 cabang, satu cabangnya 100 benih, berarti 700 benih ini yang Allah janjikan kepada kita. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ini ayat-ayat sifatnya umum di luar Ramadan. Di bulan Ramadan Allah akan lipat gandakan kembali. Oleh karena itu, ayo kita bersama-sama membantu saudara-saudara kita yang masih buta huruf Al-Quran dan di program Indonesia Melek Quran dengan mendonasikan sebagian harta kita untuk program tersebut. Dan insya Allah bukan hanya nanti nilai sedekah yang didapatkan, tetapi nilai jariah. Dalam artian bahwa ketika ada seseorang yang mampu membaca Al-Quran dan kita andil gitu kan, kita andil dalam proses pembebasan buta huruf Quran itu, maka pahala Allah berikan kepada orang yang membacanya, dan pahala Allah berikan juga kepada kita yang ikut andil. Bahkan saat kita wafat, selama orang itu terus membaca Al-Quran dan kita ada andil kepada orang tersebut, maka saat kita wafat pun maka pahala itu akan terus mengalir. Ini disebut dengan pahala jariah ya, pahala yang akan terus mengalir bahkan saat kita wafat, manakala orang yang kita ikut andil supaya dia berbuat kebaikan, dia terus melakukan kebaikan tersebut ya. Nah, ini mungkin program Indonesia Melek Quran yang kita inisiasi di 2023 ini, dan insya Allah kita targetkan sekali lagi nanti di tanggal 17 Ramadan untuk bisa muri mungkin rekor nanti ya dalam waktu 1 jam ya, 1 jam kita akan sama-sama membantu saudara-saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita yang belum bisa baca Al-Quran. Daftarkan Bapak dan Ibu sekalian, nanti cantumkan juga alamatnya dengan jelas, nanti akan kirim bukunya, dan di pertemuan-pertemuan berikutnya saya akan ajarkan bagaimana cara mudah, menyenangkan, praktis gitu kan. Karena ini tebak-tebakan, nanti banyaknya tebak-tebakan, tidak langsung mengajar Quran ya. Dua buku ini tidak langsung mengajarkan Quran, tapi jilid 1, jilid 2/3-nya semuanya sifatnya tebak-tebakan, permainan, sehingga menyenangkan. Anak-anak tuh pada ketawa-ketawa gitu kan ya. Anak-anak tuh pada ketawa gitu kan, senang dalam mempelajarinya, happy. Tapi nanti di 1/3 terakhir tiba-tiba disodorkan ya Al-Qur'annya, itu yang kemudian banyak yang terkaget ternyata sudah bisa membaca Al-Qur'an, dan tidak sedikit yang kemudian berakhir dengan termehek-mehek, banyak yang menangis ya. Kemudian kenapa saking senangnya keinginan baca Quran selama ini,
ini kemudian bisa terwujud hanya dalam waktu yang sangat singkat. Ini yang kemudian banyak yang terharu, bahkan terakhir kemarin 46 menit sampai berpelukan gitu kan, pada nangis gitu kan, saking senangnya sudah bisa baca Al-Quran. Demikian barangkali untuk Morning Booster pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk terus bisa menghadirkan kebaikan demi kebaikan di bulan Ramadan. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.